Papa saya tuh dulu seorang misionaris. Beliau itu kalah debat sama Pak Jaro. Di sana tuh Jaro ya, lurah. Aku tuh bukan Yesus, aku tuh Nabi Isa. Aku tuh Allah tuh siapa sih gitu. Mengusik banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nama saya Meiliana Kurniawan. Terus saya kan orang tua Chinese. Nama Chinese saya Tan Meiling. Tuh. Terus agama saya dulu Kristen Katolik. Oke. Dulu besar di lingkungan yang seperti apa? Apakah taat secara agama atau biasa saja? Kalau orang tua saya taat secara agama Kristen Katolik. Cuma saya tuh sebetulnya dibesarkan dalam keragaman agama gitu. Papa saya tuh sebelum menikah sama mama saya agamanya Buddha. Nah, setelah menikah sama mama saya pindah tuh jadi Kristen Katolik gitu. Jadi mengikuti agama mama saya. Nah, saya tuh 9 bersaudara. Nah, sebetulnya yang duluan masuk Islam itu orang tua papa saya. Papa saya tuh dulu seorang misionaris juga, seorang misioner. Nah, tapi beliau itu ketika ditugaskan ke daerah Banten, nah pulang dari daerah Banten itu malah beliau yang masuk Islam. Karena waktu itu menurut beliau ya, cerita beliau ke saya, beliau itu kalah debat sama yang namanya Jaro. Pak Jaro, di sana tuh Jaro ya, lurah Jaro tuh gitu, sama Pak Jaro Heri. Nah, pulang ke Tasik, saya tuh dari usia 2 tahun itu udah di Tasik Malaya gitu, tuannya tuh. Nah, pas pulang ke Tasik itu, papa itu cerita ke mama tuh, dia tuh udah masuk Islam gitu. Terus mama mau terima atau enggak gitu. Terus di situ dia cuma cerita sama mama aja gitu. Mama ternyata di luar ekspektasi papa, mama tuh terima gitu, terima Islam. Gimana caranya Pak gitu kan? Biar kita itu gitu sama-sama gitu. Nah, papa itu kembali lagi ke Banten karena dulu kan belum ada alat komunikasi seperti sekarang gitu. Kembali lagi ke Banten. Nah, petunjuk dari Banten itu, dari Pak Heri itu, ke Garut katanya, ke pesantren Darul Muwahhidin di Garut. Nah, ketemulah sama Kiai Haji Abdul Wahid Al-Asy'ari waktu itu tuh. Nah, di sana tuh bilang lah gitu, pengen belajar Islam gitu kan. Terus gimana caranya biar bisa jadi mahram gitu. Nah, akhirnya di Garut itu dinikahkan gitu kan secara Islam. Mamah tuh bersahadat di Garut gitu. Nah, pulang dari Garut itu kan mereka tuh beralasan ke anak-anak itu ke Hong Kong lagi ngejenguk kongco ya, kakek kalau di itu. Nah, pulang lagi ke Tasik itu ceritalah ke kakak-kakak ya, dikumpulin lah kakak-kakak tuh semua. Saat itu saya masih 10 tahun. Gak ngerti ya gitu kan tentang apa-apa gitu. Terus papa tuh cerita gitu bahwa papa sekarang sama mama udah jadi muslim gitu. Siapa yang mau ikut silahkan. Jadi secara demokratis silahkan, kalau yang enggak. Kakak-kakak itu yang 8 itu karena udah dewasa semua ya, tidak ada yang tergerak. Tidak ada yang tergerak buat masuk Islam gitu. Akhirnya kata papa, ya udah semua perusahaan kalian yang pegang gitu. Papa tuh cuma hijrah ke daerah Ciamis karena petunjuknya dari gurunya itu ke daerah Ciamis. Nah, cuma bawa itu aja, cuma bawa sekedarnya aja gitu, perbekalan seala kadarnya. Nah, hijrah ke Ciamis. Nah, saya tuh karena waktu itu masih kelas 6 SD, dititiplah ke kakak nomor 1 karena mau Ebtanas kan waktu itu tuh gitu, persiapan. Tapi saya tuh
selalu nyari tahu gitu, kemana mama kok udah 1 bulan nggak pulang-pulang gitu. Sampai akhirnya saya mendengar pembantu di rumah itu menceritakan bahwa mama sama papa itu ada di daerah Ciamis. Waktu itu setelah selesai Eptanas, saya tuh ya mecahin celengan, nyari tahu gitu ke Ciamis tuh kayak gimana, sampai akhirnya saya ke terminal gitu. Usia 10 tahun tuh saya nyari mama sama papa. Dan ya mungkin itu udah jalannya dari Allah ya. Saya ke Ciamis itu alhamdulillah nggak ada gimana ya, nggak ada halangan yang berarti gitu. Nah, sampai di Ciamis itu saya tanyalah sama di situ ya, ada petugas-petugas di terminal kayak gitu. Kata saya, di sini ada mualaf gak gitu? Ada mualaf gak? Nah, mereka tuh tiba-tiba sebentar tanya-tanyalah ke supir angkot gitu. Nah, pas tanya-tanya ke supir angkot, itunya tuh ada di angkot 07 katanya tuh. Saya diajak keliling gitu. Pas itu bukan. Oh, ntar ada deh yang cerita, ada dulu kan mualaf itu masih belum kayak sekarang ya gitu. Itunya tuh belum menjamur kayak sekarang. Jadi di sana ada mualaf yang cerita supir angkot 02 katanya. Saya diajaklah ituannya tuh. Sampai akhirnya saya ketemu gitu sama papa sama mama. Nah, kata papa sama mama, jangan ikut sama kami, nak, susah hidup sama kami tuh gitu kan. Udah sama koko aja gitu. Kata aku tuh pengen ikut sama mama sama papa. Akhirnya saya tuh ya ikutlah sama papa sama mama. SMP tuh saya di Ciamis. Nah, saya SMP di Ciamis tuh, jadi papa mama saya tuh tidak menekankan kepada saya tuh buat saya masuk Islam bagaimana gitu. Jadi biarkan saya tuh dibiarin jatuh cinta sama Islam tuh jatuh cinta sendirilah dengan sendirinya gitu. Saya tuh sekolah di lingkungan yang Islam gitu ya, orang-orang Islam gitu. Tapi dari kecil tuh saya suka merhatiin gitu, orang-orang yang pakai jilbab gitu. Kok kayak ini gitu kan ya, kok saya enggak gitu, tuannya tuh. Tapi ya mulai tergeraknya tuh saya pengen pakai jilbab itu, mama udah meninggal, papa terakhir sebelum papa meninggal itu dia ngasih amanah ke saya tuh, nak, masuk Islam ya katanya tuh. Kata papa gini, kalau kita meninggal dalam keadaan Muslim gitu, Islam gitu, kata papa tuh, insya Allah kita tuh akan berakhir di surga gitu, walaupun gitu nantinya katanya tuh ini. Nah, disitulah papa cerita tuh, sebelum papa meninggal tuh cerita di rumah sakit tuh. Nah, sebenarnya papa tuh masuk Islam itu dulunya tuh inspirasinya tuh kamu gitu. Kata aku teh, aku bengong di situ, kok inspirasinya aku gitu. Itunya tuh. Nah, pas di situ tuh papa tuh cerita, jadi aku tuh usia 3 tahun bangun tidur, tiba-tiba langsung cerita sama papa, aku tadi mimpi di ada di suatu daerah gitu. Daerahnya tuh enak banget. Pas di hati tuh pengen makan anggur gitu. Tiba-tiba ada gitu pohon anggur gitu. Pengen makan jeruk, ada gitu jeruk gitu ya. Ituannya tuh. Terus pengen haus, pengen minum, kok ada sungainya susu gitu. Nah, papa tuh bengong katanya tuh. Ternyata itu kan surga gitu yang aku ceritain tuh. Cuma waktu itu kan karena aku usia 3 tahun, aku belum tahu itu surga. Nah, terus aku ketemu katanya itu tuh Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku tuh bukan Yesus, aku tuh Nabi Isa katanya tuh. Bahwa Tuhan Yesus tuh bukan Nabi Isa. Aku cerita umur 3 tahun tuh. Jadi papa tuh dari situ tuh mulai galau secara ini ya, secara batinnya tuh, ini tuh anak usia 3 tahun apa sih gitu. Ituannya tuh cerita tentang apa gitu. Nah, dari situlah makanya dia tuh terus mencari tahu, sampai dia akhirnya masuk Islam gitu. Ituannya tuh, kok anak umur 3 tahun kan enggak, dia pikir kan belum ada dosa ya, cerita seperti itu, bahwa dia ketemu Nabi Isa, katanya tuh
Nabi Isa itu menjelaskan bahwa dia bukan Yesus gitu kan. Dari situ tuh mulai papa tuh ya mencari perbandingan ke Al-Quran kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku tuh masuk Islam ya nak, kata papa tuh. Nah, papa tuh itu tuh udah di sini. Terus kata aku di apa dalam kesakitannya tuh aku ngeliat ya, papa tuh selalu ngucapin Allah, Allah gitu. Aku tuh di situ segitu yakinnya gitu sama Allah, kata aku tuh Allah tuh siapa sih gitu, mengusik banget gitu ke hati aku tuh. Itu papa tuh di akhir hayatnya pun sampai lancar gitu ituannya tuh. Dan aku tuh apa yang sampai saat ini ya contoh dari papa mama aku tuh benar-benar luar biasanya buat aku ya gitu. Ternyata tuh semenjak mereka masuk Islam belum pernah satu kali pun ya Idul Adha itu mereka di Indonesia pasti di Arab gitu di ininya tuh. Nah dari situ tuh aku tuh mulai tuh semua flashback kejadian-kejadian papa tuh membuat aku tuh kayak gimana ya kayak perang batin ya gitu, perang batin. Akhirnya aku tuh papa udah meninggal, ke sini 2016 ada reunian lah kayak kumpul-kumpul teman-teman gitu. Nah, aku tuh datang, aku belum berhijab karena belum masuk Islam kan waktu itu. Nah, setelah itu tiba-tiba datang kakak tingkat aku dengan hijabnya yang lebar gitu. Semua laki-laki di situ tuh tiba-tiba kayak ya kata aku tuh kayak yang nunduk gitu. Dan tuh aku di situ mungkin salah satu itu hidayah ya dari Allah gitu, petunjuk buat aku. Kata aku tuh, lah kenapa tiba-tiba perempuan itu lewat kayak seakan-akan si laki-laki tuh tunduk gitu, hormat banget gitu sama perempuan itu. Sedangkan ketika aku datang gitu semuanya tuh langsung woi gitu, woi Mei gitu. Ternyata kata aku kok semurahan itulah aku tuh gitu. Nah dari situ itu terjadi perang batin banget Kang di aku tuh gitu. Sampai akhirnya aku tuh datang ke Darut Tauhid Agim waktu itu. Nah datang ke situ. Di situ tuh aku bilang, aku belum muslim, boleh nggak? Kata aku teh, boleh, ikut kajian gitu. Nah pas muhasabah Agim yang menjelaskan tentang itunya amanah orang tua gitu. Di situ aku nangis paling kenceng Kang, paling kenceng. Terus aku dalam hati aku pulang, aku pengen masuk Islam sesuai amanah. Aku masuk Islam di Garut, di Darul Muwahhidin 2017 bulan Januari. Itu hanya tuh tanggal 17 Januari. Nah, dari situ aku datang ke Darul Muwahhidin itu nggak disambut baik Kang. Nggak disambut ketika aku bilang aku mau masuk Islam, nggak kayak langsung, oh kamu masuk Islam? Enggak. Pak Kiai itu langsung kayak gini, benar mau masuk Islam, kayak nyepelein gitu ya. Kata aku tuh, iya, benar, iya. Mau masuk Islam tuh nggak semudah ini kita makan cabai katanya tuh gitu. Terus kata aku teh, iya sok apa aja ininya syarat-syaratnya gitu kan ininya. Mau digundul katanya teh. Atau gimana kalau digundul? Kan nanti mah udah Islam mah pakai jilbab kata Pak Kiainya gitu. Pakai jilbab. Ya udah nggak apa-apa digundul. Kalau masuk Islam mah harus disunat. Atau masa kata aku teh waktu itu kan usia aku kan udah 29 tahun ya gitu kan. Masa kata aku teh harus itu kata aku teh disunat. Iya ada katanya tuh. Itu prosesnya. Sok itunya tuh. Enggak langsung aku disuruh syahadat Kang. Kayak orang lain mah kan langsung disuruh syahadat ya. Aku mah pelajari lebih dalam apa syahadat itu. Setelah kamu tahu makna sama artinya syahadat itu, datang lagi ke saya iniin. Kalau kata saya kamu lulus, saya ituin, saya kumpulin, diikrarin, baru bisa katanya tuh. Nah, saya tuh pesantren di situ tuh.
pesantren 40 hari, terus disuruh menghadap ke Pak Kiainya. Pas menghadap di situ, ya ditanya gitu kan, itu hanya tuh lulus Kang, lulus dari apa ucapan yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah di situ tuh lulus katanya tuh. Jadi kan nggak ritualnya tuh kayak kita nikahan kalau di Garut tuh ya, apa dikumpulin 40 laki-laki dewasa gitu ya, ituannya tuh. Jadi kita tuh di tengah-tengah, jadi kayak ijab kabul sama Pak Kiai gitu. Sah. Ntar si perempuan-perempuannya, ibu-ibunya nyamperin, melukin kita. Sekarang ini udah mahram katanya teh gitu. Nah dari situ, tapi Kang itu kunci awal sampai saat ini saya istilahnya masih memegang teguh ajaran agama Islam tuh, karena saya tuh masih mikir, saya tuh buat jadi seorang muslim itu butuh perjuangan gitu. Karena jujur ya Kang ya, ketika saya di yayasan banyak Kang saudara-saudara mualaf tuh yang ketika datang ujian sedikit aja gitu, udah pada kembali lagi Kang ke itu murtad lagi gitu, itu hanya tuh. Nah kalau saya mah berpikir ulang itu karena untuk mendapatkan keimanan ini teh saya teh nggak gampang gitu, ituannya tuh. Dan ujian yang udah saya lewatin tuh, kata saya tuh, saya suka mikir, ya Allah ujian yang saya udah lewatin tuh, kata saya tuh begitu berat, masa sih kata saya tuh dengan mudahnya gitu saya melepaskan gitu ituannya tuh. Walaupun sampai detik ini jujur keluarga saya tuh, kakak-kakak saya tuh nggak ada yang mengakui saya, saya sebagai adiknya lagi. Cuma ya udah, kamu itu udah pilihan kamu. Ketika saya bilang saya udah masuk Islam, udah terus gitu ituannya tuh. Sampai detik ini tuh itu Kang yang paling saya sedih itu gitu kan. Kata saya tuh kayak apa ya, benar-benar kehilangan saudara banget gitu Kang, ituannya tuh. Tapi Allah ganti dengan saya dikasih suami yang alhamdulillah ya Kang ya, sampai detik ini gitu kan. Mungkin ya saya tuh kalau saya bilang gitu, suami saya tuh kayak hero-nya saya gitu ya, yang selalu nguatin saya lah Kang lah gitu kan ya. Mungkin kalau orang lain mah di posisi suami saya nggak akan kuat Kang, udah diintimidasi sama kakak-kakak saya, udah pokoknya diinjak-injak lah harga dirinya segala macam gitu. Tapi suami saya tuh, kata suami saya tuh ibarat kata amanah buat dia tuh gitu, ituannya tuh gitu, amanah dari Allah gitu kan, yuklah sama-sama gitu kan, ituannya tuh gitulah Kang. Jadi kata saya tuh sekarang jalan ke 8 jalan ke 9 tahun lah ituannya tuh. Masya Allah. Setelah menjadi seorang muslim, ujian terberat yang Mbak alami itu apa? Ujian terberat tuh kalau menurut saya ya kan, waktu pas COVID-19 itu ujian terberat saya. Saya lagi hamil Kang, suami lagi pegang proyek. Waktu itu tiba-tiba Kang, ya COVID itu yang ditutup di mana-mana, suami harus bayar penalti karena kena penalti ya Kang ya, ituannya tuh. Terus saya kena intimidasi dari kakak-kakak saya, itu hampir Kang, benar-benar hampir saya saya mau pulang ke kakak saya karena waktu itu saya harus bayar penalti sekitar 1,5 M lebih gitu kan ya. Ituannya tuh, suami udah kayak putus asa banget ya Kang ya gitu. Kan karena Kang tiap hari datang gitu orang ke rumah gitu kan. Saya lagi hamil besar Kang. Akhirnya kata saya bilang kayak gini, ya Allah tolong saya gitu.
tolong pegangin tangan saya, kaki saya ya Allah, kata saya tuh, jangan sampai saya kembali lagi gitu kan ke ininya tuh. Ya Allah, saya yakin gitu kan setiap musibah itu pasti ada jalan keluarnya. Sampai saya tuh ketemu sama seorang ustadz ya. Saya tuh disuruh baca terus itu ya Kang, yang 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang amanah rasulu bima unjila ilaihi, yang itu. Nah, saya ituin terus Kang. Tiba-tiba Kang itu saya bilang sama suami, bilang kayak gini, jaga anak-anak ya di rumah, biarin saya yang ngadepin mereka gitu. Bismillah aja, kata saya tuh, bismillahirrahmanirrahim. Karena jujur ya Kang ya, suami saya tuh bukan orang yang berpendidikan tinggi. Suami saya tuh kalau saya S1 kan Kang gitu. Saya bilang kayak gini, udah jaga anak-anak di rumah, saya berangkat. Waktu itu saya hamil 7 bulan Kang, udah itu perut udah besar gitu. Saya datang, tiba-tiba Allah mudahkan Kang, saya ketemu sama bos yang dulu jadi mentor saya waktu pas saya KKN, ituannya tuh, ketemu Kang di situ tuh, terus nanya, Mei lu lagi ngapain, katanya. Kata saya gini, kata saya tuh, saya ceritain ke beliau gitu, oh yaudah masuk aja, katanya gitu kan. Terus saya cerita minta negosiasi ya Kang ya gitu kan. Kata saya tuh, kan ini tuh bukan kesalahan, bukan ini, karena emang COVID, kata saya tuh. Jadi yang kerja yang harusnya itu dikerjain sama 8 orang, ini kan bisa masuknya cuma 3 orang, kata saya tuh. Kenapa nggak ada kompensasi, kata saya tuh, nggak ada ini gitu kan, nggak ada toleransi gitu kan. Karena kan ini kan bukan suami saya yang pengen, karena ini aturan dari pemerintah seperti ini. Saya negosiasi seperti itu, tiba-tiba Kang itu saya udah benar-benar zikir terus, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya gitu, ya Allah tolong saya, dimudahkan Kang. Itu tiba-tiba katanya tuh, udah semua teman-teman suami saya mau Kang udah ditinggalin istrinya, udah hartanya udah habis pokoknya Kang. Saya mah tinggal bayar waktu itu teh sekitar 35 jutaan lagi Kang. Yang dari 1,5 M itu 35 juta lagi saya pulang gitu. Ya Allah, 35 juta dari mana, kata saya tuh. Tapi yang membuat saya yakin itu kalau Allah udah kun fayakun ya gitu. Itu hanya tuh kita yakin, benar-benar yakin dan mohon sama Allah benar-benar pasti ada jalan gitu. Itu hanya tuh saya tuh di situ tuh ya Allah tolong gitu. Tiba-tiba Kang guru ngaji saya, kata guru ngaji saya, kenapa gitu kan, ada iniannya tuh, suaminya itu Kang butuh mau ngebangun rumah Kang, ituannya tuh, terus gini, coba dihitungin, diborongin ke suami saya Kang, bisa nutup itu tuh udah, tadinya saya udah benar-benar saya mau pulang Kang, mau pulang ke kakak saya. Siapa yang bisa nutupin 1,5 juta? Dari situ saya yakin, bukan kakak saya, bukan siapapun gitu, Allah yang bisa ituin gitu kan. Allah akan datang ketika kita yakin gitu. Ternyata pertolongan Allah tuh deket gitu kan. Jadi menurut saya tuh gini. Jadi jangan pernah kita tuh mengandalkan otak kita gitu. Otak kita tuh ngerasa kita tuh pinter gitu. Oh, ini bisa nyelesain masalah gitu. Udah aja gitu, jadi realitanya tuh gini, ini yang saya ambil gitu, udah ketika kita udah pasrahkan semuanya sama Allah gitu kan, biarlah Allah yang itu, dan itu bener Kang gitu, semuanya tuh ajaib gitu, yang kalau saya cerita ke orang lain mungkin orang lain gak bakalan percaya ya gitu, tapi itu bener gitu tuannya tuh. Dan Kang dari setiap tahunnya itu selalu ada aja gitu ujian teh, dan itu ujian yang paling berat, dan sekarang pun saya sedang mengalami ujian Kang. Ujian ada ya sekitar 2 bulan yang lalu
Ituannya tuh sampai sekarang saya tinggal di, ya bos saya juga guys seorang Kristen Katolik kan, untuk Kang. Ituannya tuh, maaf ya Kang, saya tuh tiap hari mereka tuh masak babi. Makanya saya bilang, Kang saya tuh lagi pergolakan batin banget gitu kan. Ituannya tuh, kadang kan mereka kan malam-malam ya Kang ya, masak babi gitu. Ituannya tuh, saya tuh nggak tahu gitu kan, mereka pakai peralatan yang mana gitu kan ya. Kadang-kadang mereka tuh sampai bikin masak ya, bikin bakso babi gitu. Itu nyata bakso babi. Nawarin ke anak saya, mau? Ya anak kecil mau lah ya Kang ya gitu. Kata suami saya jangan. Nah itu tuh Kang sampai sekarang tuh mungkin ujian juga ya Kang ya buat saya gitu. Saya tuh kata saya tuh ya Allah, saya lagi berdoa juga Kang sekarang minta sama Allah, ya Allah gimana caranya saya bisa keluar dari tempat itu gitu ya Kang ya. Suami saya bisa usaha gitu yang Kang ya, bisa buka usaha gitu yang istilahnya usaha kecil-kecilan lah ya Kang ya, buat ngehidupin keluarga saya gitu kan gitu. Karena jujur Kang, ya Allah, sampai detik ini keluarga suami tuh belum nerima saya lah Kang gitu. Tuannya tuh. Tapi bagi saya mah, kata saya tuh, selama suami masih mau jadi imam saya, ya kata saya tuh nggak ada yang berat. Mbak pernah mengalami fase terpuruk secara ekonomi dan spiritual. Boleh cerita waktu diusir dari kontrakan dan anak-anak menangis karena lapar? Itu jadi gini ya Kang ya, saya tuh sekarang tuh anak saya 5 kan, 5. Nah jadi tahun 2024 itu saya melahirkan sesar. Nah pas saya melahirkan sesar itu jadi karena kondisi saya ya Kang ya, keluarga suami itu menawarkan pulang kampung aja gitu ke Sukabumi, biar ya nanti ditolongin lah di Sukabumi mah kalau ada saudara mah gitu kan, ngurus anak mah gitu kan, bantuin ngurus anak. Ya udahlah ke Sukabumi gitu. Namun pada kenyataannya ya Kang ya, berjalannya saya bulan Januari lah pindah, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, jalan ke 6 bulan. Jalan ke 6 bulan itu udah di 4 bulan pertama itu udah kerasa keluarga suami itu udah kayak saya tuh takut saya tuh jadi beban gitu buat keluarga mereka tuh gitu. Ituannya tuh. Nah di situ padahal ya Kang ya, saya tuh sama suami nggak pernah minta, walaupun kami susah sekalipun gitu, nggak pernah minta Kang. Saya pernah Kang di fase ya, saya cuma punya beras 1 liter nih sama suami. Kata saya tuh, besok saya nggak tahu ya punya uang atau enggak gitu Kang. Itu hanya tuh, saya tuh dijadiin 2 tuh, yang 1 itu tuh, saya bikin bubur Kang, biar bisa makan semua gitu. Itu hanya tuh, saya bikin bubur gitu. Itu si air tajinnya itu saya panasin buat susu bayi gitu Kang. Padahal waktu itu bayi saya tuh usia 4 bulan belum boleh Kang minum itu tuh air tajin tuh. Tapi karena ya udahlah, emang gimana ya, nggak ada gitu. Itunya tuh karena iniannya saya mah cuma berbekal ya Allah bismillah aja lah gitu. Bismillah, Allah yang menghidupkan mematikan kata saya tuh. Cuma ketika saya bikin air itu gitu, ituannya tuh saya tuh selalu bersolawat gitu kan, solawat terus gitu ituannya tuh. Ya alhamdulillah Kang, anak-anak sehat gitu, nggak sakit apapun gitu, ituannya tuh. Ya sampai pernah Kang, karena suami masih di sini ya, masih bantuin kakaknya, ituannya tuh. Anak saya tuh Kang saya bilang
ya punya uang nggak, kirim uang. Nggak ada, kata dia tuh gitu, nggak ada uang. Atau gimana, katanya ngambil dulu ke warung. Kata saya tuh, saya nggak bisa Kang, saya tuh apa kayak mau itu tuh gitu ngambil dulu ke warung tuh nggak tahu, bibir saya tuh susah aja gitu. Ya udah sabar aja ya Naya, sabar aja gitu. Itu sampai guling-gulingan Kang, nahan lapar anak saya tuh gitu, kelaparan banget. Di situ saya nangis Kang, bener nangis, nangis sejadi-jadinya. Saya bilang kayak gini, udah yuk jual handphone aja, jual handphone Umi, kita pulang ke Jakarta, kita pulang ke UU. Tapi ya itulah Kang, Allah yang menggerakkan ya. Tiba-tiba Kang, saya tuh malah ke masjid ya, ke masjid. Nah, ada yang nyamperin, kenapa gini nih? Saya bilang, lagi ada masalah gini. Katanya tuh, suruh saya datang ke Masjid Sejuta Pemuda Kang, ngasih saya ongkos, uang 100.000. Katanya tuh, ya udah nih, saya iniin Grab, katanya tuh gitu ya Kang. Dipesenin Grab, ya udah sih ke Masjid Sejuta Pemuda Kang. Di situ. Nah, di Masjid Sejuta Pemuda, alhamdulillah diituin ya Kang ya, diterima dengan baik gitu. Ya udah di sini aja dulu gitu. Ituannya tuh nunggu sampai suami jemput. Ituannya tuh Kang. Ituannya tuh. Ya, dihubungin suami tuh, kata suami mau jemput gimana Kang? Suami juga nggak pegang uang Kang. Di sini tuh di Cibinong tuh ya. Saya di Sukabumi. Mau gimana ituannya tuh, saya bilang kayak gini ke pengurus masjid, nggak apa-apa, boleh nggak jualin HP saya, berapa aja lakunya, bisa buat beli susu bayi saya sama Pampers, kata saya tuh. Akhirnya si pengurus masjid itu berdiskusi, yang memberikan bantuan lah gitu, jangan HP jangan dijual gitu buat alat komunikasi gitu, ituannya tuh. Ya, itulah kan kata saya tuh sampai kata saya tuh kalau inget kisah itu tuh gitu kan, kejadian sampai anak saya kelaparan gitu kan, ituannya tuh benar-benar Kang, kata saya tuh itulah ujian Benar. kayak mau mengikis keimanan saya Kang. Sampai kemarin aja Kang, saya tuh kayak udah pengen pulang ke kakak saya Kang, ituannya tuh. Kata saya, anak saya sakit Kang, nggak bisa berobat, ituannya tuh. Terus kata saya tuh, ya Kang, anak saya pengen pakai jilbab, pengen sholat Kang ya, pengen sholat pakai mukena. Saya tuh benar-benar di situ tuh ya Kang ya, kata saya tuh, ya Allah, kata saya tuh, saya bilang kayak gini, sholat itu nggak harus pakai mukena, nggak harus pakai ini. Tapi orang-orang kan pakai mukena Umi, katanya tuh. Tapi orang-orang kan Umi, orang Muslim itu pakai jilbab, pakai baju panjang. Kenapa kakak enggak? Karena ya adanya kayak gini. Ya, maaf ya Kang ya, dikasih baju kan ya karena mereka orang Kristen ya, mereka minta bantuan ke gereja, mana mungkin kan ngasih baju panjang ya, baju muslim, nggak ada Kang, nggak ada baju itu. Sampai mereka tuh benar-benar nangis gitu, bilang kata mereka tuh, Umi kita tuh orang Islam, Umi kita tuh nggak ke gereja, kenapa iniannya tuh. Di situ saya berdoa Kang, sampai akhirnya saya dapat petunjuk Kang. Saya buka HP, Akang post di status bikin itu, ya Allah, mungkin ini salah satu ya, itu ternyata dari Allah gitu, tunjuk. Kata aku teh, ini Kang Asep posting kayak gini, kata saya tuh. Itu tuh Kang saya mau ngejawab tuh, mau minta tolong sama Akang ya. Saya teh, malu enggak ya? Tapi kata saya teh, emang kata saya tuh, saya emang benar-benar jujur, saya butuh banget gitu kan. Bukan saya, istilahnya saya ada gitu ya, ngebohong gitu ya. Saya makanya kemarin ketika Akang bilang sama istri mau ke tempat saya, jujur Kang, saya tuh senang luar biasa. Biar Akang tahu gitu ya, seasli-aslinya, Kang nih lihat, saya mau liatin kulkas isinya apa Kang gitu. Isi Kang semua di kulkas teh, itu teh. Kayaknya kata saya tuh, coba Kang, itu ibarat kata ya, kata saya tuh, orang ituannya tuh
gajah ya. Ternyata saya tuh udah seperti kayak digajah Kang. Tiap hari saya tuh berperang sama itu gitu kan. Anak saya, Umi ini ada daging, kenapa nggak dimasak? Anak saya tuh kayak gitu, nggak usah. Itu kata saya tuh, itu tuh sampai akhirnya saya jelasin ya, itu nggak halal nak buat kita kan muslim. Kakak selalu bilang kita muslim gitu. Ternyata tuh itu kan yang buat ya Allah sampai detik ini saya bilang ya Allah datangkanlah pertolongan dari sisimu ya Allah gitu kan, yang ya bukan kayak kemarin lah Kang. Saya tuh kayak kemarin tuh bener-benernya ngambil keputusan tuh ya nggak dengan pertimbangan matang ya, karena di situ juga saya diem di lingkungan Masjid Sejuta Pemuda, maaf ya Kang ya, dalam arti kata ada terus yang nguntit saya ya, ituannya tuh terus gitu Kang, ngehasut saya, terus saya tuh diiniin kayak gini gitu kan, ituannya tuh kata suami teh, ntar teh lama-lama anak kita tuh kepengaruh gitu kan. Jadi kata suami tuh ini ada tawaran kerja, kata saya tuh ya udahlah terima. Saya tuh nggak mikir bahwa itu tuh orang Kristen dengan lingkungan Kristen seperti itu gitu kan. Ternyata saya tuh Allah teh mungkin ya Kang ya, tapi saya tuh ngambil hikmahnya ya Kang ya, mengambil hikmahnya gitu. Tapi Allah teh baik loh Kang, kata saya tuh ke saya gitu. Nah, kamu kalau kembali ke kakak kamu teh pasti kayak gitu. Ya nggak sih Kang? Ya, itu teh udah sama suatu gambaran dari Allah, bener nggak sih? Kalau menurut Akang itu tuh udah satu gambaran ke saya ya. Kalau kamu kembali ke kakak kamu perang batin kayak gitu nggak gitu. Sekarang kamu di tempat orang lain aja kamu udah perang batin gitu Kang. Tuannya tuh. Kata saya tuh. Saya tuh selalu, ya Allah tolong saya gitu. Tuannya tuh. Benar sampai detik ini Kang, saya tuh masih kayak nunggu pertolongan dari Allah tuh gitu kan. Kayak pengen tuh ada ya. Yaudah gitu, ituannya tuh kamu gitu, itu yang nolong tuh orang muslim gitu kan ya, bisa saya tuh pengen kan kayak orang lain ya, ikut kayak dulu gitu di Bekasi ya, saya bisa ngaji gitu ke pengajian. Sekarang tuh saya mau lagi sholat aja tiba-tiba dipanggil gitu, Meng, iya gitu. Saya tuh jujur kan, saya di tempat itu saya nggak bisa pakai jilbab kan, karena saya nggak ada jilbabnya gitu. Ituannya tuh gitu. Jilbab yang saya punya satu ini, cuma dua doang kan. Ituannya tuh. Terus saya nggak mungkin kan, kata saya tuh pakai jilbab itu yang ini. Kadang-kadang saya ini jilbab ini dipakai sholat ya Kang ya, gitu kan. Yang satunya lagi teh anak saya pakai sholat ya, udah keluar gitu ituannya tuh. Kata saya tuh, masa saya pakai sehari-hari, saya pakai sholat juga, kata saya tuh gitu. Benar-benar kayak ya itulah mungkin kan ya salah satu ujian dari Allah tuh, kamu mau bertahan atau ya ituannya tuh. Tapi kata suami, sabar, insya Allah kalau kita tetap sabar, Allah tuh lebih maha tahu loh gitu kan daripada kita atau manusia lain gitu. Insya Allah tuh tahu gitu. Ternyata. Apa pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk orang yang sedang dalam pencarian atau yang ragu dengan Islam? Kalau pesan saya ya, ternyata kalau mau masuk Islam itu ya harus benar-benar memikirkan ya, bahwa dengan kalian masuk Islam itu bukan berarti bukan berarti ujian hidup kalian itu akan mudah gitu. Jadi kalau kalian mau masuk Islam itu jadilah manusia yang kuat gitu kan. Karena dalam Islam itu Allah berjanji kan, kata Allah kalau kita seorang muslim itu kalau kita sabar gitu kan, ikhlas,
insya Allah gitu kan akan pertolongan Allah tuh dekat gitu kan, intinya kayak gitu. Jadi masuk Islam itu jangan coba-coba gitu kan, jangan coba-coba. Jadi masuk Islam itu benar-benar harus dengan keyakinan yang kuat, yang apa ya, yang benar-benar kalian itu bukan karena sesuatu lah kalau mau masuk Islam itu. Masuk Islam itu harus benar-benar karena Allah, jangan karena makhluknya. Terus masuk kata kalau menurut saya ya, masuk Islam itu harus ibarat kata gitu, jatuh cinta berkali-kali lah. Saya pun apa masuk Islam itu satu, saya jatuh cinta sama jilbab. Kedua, saya itu jatuh cinta sama Al-Quran, gitu kan. Itu hanya tuh. Sampai detik ini gitu kan, saya pun masih belajar gitu tentang Al-Quran. Anak-anak saya pun alhamdulillah pengen jadi hafiz Quran gitu kan. Itu hanya tuh. Yang ketiga, coba pelajari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu akan yang bisa membuat kalian itu takjub gitu. Itu hanya tuh. Yang apa ya? Jadi Al-Quran itu jangan dipelajari dengan apa ya? Kalau ini teh Al-Quran teh jangan dipelajari dengan logis gitu. Tapi Al-Quran itu harus dipelajarinya teh dengan hati gitu, dengan hati. Coba kalau dipelajarinya dengan hati mah ya Kang ya. Nah, apa yang aku rasain gitu, dipelajarin dengan hati teh ngeresep banget ke kolbu tuh gitu kan. Bukan kalbu, tapi kan kolbu kan ya gitu kan. Ngeresep ke kolbu tuh gitu. Jadi kalau aku tuh gini kan, kalau ngaji ya, aku tuh lebih senengnya beres sholat tahajud gitu kan, gitu tuh. Karena aku mah banyak anak gitu kan ya, banyak anak. Jadi kalau abis sholat tahajud tuh kerasa banget gitu, itu teh nyes banget ke hati tuh gitu, itu tuh. Jadi kalau masuk Islam teh jangan coba-coba, jangan masuk Islam teh karena apa? Misalkan nih, oh karena pasangan, karena pacar saya teh Islam gitu, saya teh mau masuk Islam gitu. Nah, tapi masuk Islam lah karena Allah, karena ajaran Rasulullah gitu kan. Ininya tuh. Maka disitulah kan kalian dapat ketenangan gitu. Kalau karena makhluknya mah nggak akan sampai kiamat pun nggak bakalan ini gitu. Tuh karena makhluk mah nggak abadi gitu. Itu kan kalau menurut saya mah. Tuh. Mbak Meliana, terima kasih atas kisah hijrahnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan banyak orang. Barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.